Pada kali ini, laman edukasi akan memberikan latihan soal ujian sekolah atau US mata pelajaran IPS kelas 9 SMP atau MTSN semester 2 kurikulum Merdeka tahun 2025 disertai kunci jawabannya. Dan untuk latihan soal ujian sekolah mata pelajaran lainnya bisa cek di bagian deskripsi ya. Linknya sudah ada. Dan mari kita mulai latihannya. Kerajaan-kerajaan bercorak Islam di Indonesia adalah A. Demak, Aceh, Majapahit, B. Demak, Samudra Pasai, Aceh, C. Demak, Aceh, Sriwijaya, D. Samudra Pasai, Aceh, Majapahit. Jawaban yang benar adalah B. Demak, Samudra Pasai, Aceh ya. Jadi B. Demak, Samudra Pasai, Aceh ya. B jawabannya. Kawasan Asia Tenggara terletak di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Potensi ekonomi yang dapat dikembangkan negara-negara di kawasan Asia Tenggara adalah A. Kawasan ASEAN mengalami 4 kali pergantian musim. B. Sebagian besar kawasan ASEAN beriklim tropis. C. Kawasan ASEAN berada pada jalur perdagangan. D. Kawasan ASEAN rawan terjadi bencana gempa. Jawaban yang benar adalah C. Kawasan ASEAN berada pada jalur perdagangan ya. C jawabannya. Perhimpunan negara-negara ASEAN dibentuk berdasarkan deklarasi Bangkok pada tanggal A. 8 Agustus 1966, B. 6 Agustus 1967, C. 7 Agustus 1967, D. 8 Agustus 1967. Jawaban yang benar adalah D ya, 8 Agustus 1967. Krisis ekonomi di suatu negara mengakibatkan berbagai persoalan. Salah satunya adalah banyak pegawai yang dihentikan sehingga bekerja dengan posisi yang lebih rendah ditempatkan kerja baru. Nah, krisis ekonomi di suatu negara mengakibatkan berbagai persoalan. Salah satunya adalah banyak pegawai yang diberhentikan sehingga bekerja dengan posisi yang lebih rendah di tempat kerja baru. Si A yang dulunya menjadi manajer di suatu perusahaan terkena PHK sehingga saat ini menjadi staf di perusahaan lain. Nah, gejala sosial ini termasuk mobilitas sosial, A. Antar generasi, B. Intragenerasi, C. Vertikal ke bawah, D. Vertikal ke atas. Jawaban yang benar adalah C. Vertikal ke bawah jawabannya. Berikut ini merupakan peran pelaku ekonomi dalam perekonomian. 1. Sebagai konsumen. 2. Pengguna faktor produksi. 3. Sebagai penyedia faktor produksi. 4. Pelaku perdagangan internasional. Peran rumah tangga konsumen atau RTK ditunjukkan pada A. 2 dan 3, B. 3 dan 4, C. 1 dan 2, D. 1 dan 3. Jawabannya benar adalah D ya, 1 dan 3. 1 sebagai konsumen, 3 sebagai penyedia faktor produksi. Perhatikan konsep ekonomi kelautan atau marine economy dan ekonomi maritim atau maritim ekonomi pada kegiatan ekonomi berikut. 1. Kegiatan di pesisir, lautan, serta darat yang menggunakan sumber daya alam. 2. Jasa-jasa lingkungan kelautan untuk menghasilkan barang dan jasa. 3. Transportasi laut, industri, galangan kapal, dan perawatannya. 4. Pembangunan dan pengoperasian pelabuhan beserta industri dan jasa terkait. Nah, kegiatan yang termasuk ekonomi maritim atau maritim ekonomi ditunjukkan pada
A1 dan 2, B1 dan 3, C3 dan 4, D2 dan 3. Jawaban yang benar adalah C3 dan 4. Ya, 3 transportasi laut, industri galangan kapal dan perawatannya. 4 pembangunan dan pengoperasian pelabuhan beserta industri dan jasa terkait. C jawabannya. Sistem tanah paksa dijalankan oleh pemerintah kolonial Belanda sejak tahun 1830. Tujuan pemerintah kolonial Belanda menjalankan sistem tanah paksa adalah A. Mengenalkan sistem pertanian modern kepada rakyat Indonesia. B. Mendapatkan komoditas ekspor yang laku di pasaran dunia. C. Memanfaatkan wilayah kosong yang ada di Indonesia. D. Merebut dominasi ekonomi dari tangan Inggris dan Prancis. Jawaban yang benar adalah B. Mendapatkan komoditas ekspor yang laku di pasaran dunia. Itu jawabannya. Perhatikan nama-nama tokoh berikut ini. 1. Supomo, 2. Sayyidu Melik, 3. Insinyur Soekarno, 4. DRS Muhatta, 5. Ahmad Subarjo. Tokoh-tokoh bangsa Indonesia yang merumuskan naskah proklamasi ditunjukkan oleh angka A. 2, 3, dan 4, B. 3, 4, dan 5, C. 1, 2, dan 3, D. 1, 3, dan 4. Jawaban yang benar adalah B. 3, 4, dan 5 ya. 3. Insinyur Soekarno, 4. DRS Muhatta, dan 5. Ahmad Subarjo. B jawabannya. Perhatikan negara-negara berikut. 1. Malaysia, 2. Singapura, 3. Filipina, 4. Australia. Wilayah utara Indonesia berbatasan dengan negara yang ditunjukkan oleh angka A. 2, 3, dan 4, B. 1, 2, dan 4, C. 1, 2, dan 3, D. 3, 4, dan 5. Jawaban yang benar adalah C. 1, 2, dan 3. 1 Malaysia, 2 Singapura, dan 3 Filipina. C ya jawabannya. Pada peta berskala 1:50.000, panjang rel kereta api sebesar 20 cm. Panjang sebenarnya rel kereta api tersebut adalah A. 20 km, B. 10 km, C. 30 km, dan D. 40 km. Jawaban yang benar adalah B. 10 km ya. B jawabannya. Interaksi sosial dianggap penting dan tidak dapat dihindari dalam kehidupan bermasyarakat karena A. Manusia merupakan makhluk sosial yang membutuhkan orang lain. B. Manusia memiliki potensi dalam diri yang tidak dimiliki oleh orang lain. C. Masyarakat memiliki kepentingan berbeda-beda. D. Interaksi sosial berpotensi mengembangkan kelompok sosial. Jawaban yang benar adalah A. Manusia merupakan makhluk sosial yang membutuhkan orang lain. A jawabannya. Faktor yang berpengaruh terhadap dinamika penduduk di suatu wilayah adalah A. Kelahiran, kematian, dan migrasi. B. Kematian, migrasi, dan urbanisasi. C. Migrasi, transmigrasi, dan urbanisasi. D. Kelahiran, urbanisasi, dan transmigrasi. Jawaban yang benar adalah A. Kelahiran, kematian, dan migrasi. Ya, A jawabannya.
Siti seorang ibu rumah tangga dengan 2 anak yang masih kecil. Penghasilan suaminya yang pas-pasan untuk makan mendorong Siti untuk mencari penghasilan tambahan sebagai pencuci pakaian di rumah orang. Tindakan ekonomi yang dilakukan oleh Siti didorong oleh motif A. Memperoleh penghargaan, B. Untuk kemakmuran, C. Membantu sesama, D. Mencari keuntungan. Jawaban yang benar adalah D, ya, mencari keuntungan. D jawabannya. Perhatikan kegiatan manusia dalam memenuhi kebutuhan di bawah ini. 1. Memberi pinjaman tanpa bunga untuk modal usaha. 2. Membeli barang yang dianggap perlu dan penting. 3. Menyisihkan dana untuk membantu sesama. 4. Memberi barang yang berkualitas. 5. Membantu orang lain yang mengalami kesulitan. Berdasarkan pernyataan di atas yang merupakan kegiatan manusia sebagai makhluk sosial ditunjukkan oleh nomor A. 1, 2, dan 3, B. 1, 2, dan 4, C. 1, 3, dan 5, D. 1, 3, dan 4. Jawaban yang benar adalah C. 1, 3, dan 5. 1. Memberi pinjaman tanpa bunga untuk modal usaha. 3. Menyisihkan dana untuk membantu sesama. 5. Membantu orang lain yang mengalami kesulitan. C, ya, jawabannya. Oke, itu adalah yang kita pada hari ini. Jangan lupa klik tombol subscribe dan sampai jumpa.